Nah, beliau ini seperti mengikhlaskan dirinya untuk memang rindu kampung halaman ya, Di? Bukan Atau bukan rindu. lebih ingin mengabdikan diri? Sebenarnya saya resah melihat kampung halaman saya. Lebih ke resah. Resah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman. Selamat bergabung di live streaming eksklusif podcast bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Sukriyadi Aziz. Ya. Hari ini tema pembahasan kita bersama beliau adalah Grand Design, rencana pembangunan desa dengan Sukriyadi Aziz. Jadi desa itu kita singkat dengan Sukriyadi Aziz. Iya. Semoga inspirasi yang kita lahirkan hari ini bisa menebar ke masyarakat, Kak. Baik, sebelumnya permohonan maaf bagi masyarakat yang sedang menyaksikan live ini karena kita molor waktu yang sudah kita tentukan. Sebenarnya kita mulai live itu di jam 2, cuman ada kendala mic ya, makanya ini kita hanya satu mic ini dulu, Kak. Mudah-mudahan bisa diusahakan tim untuk menambah di sela-sela live kita hari ini. Oke, baik, sebelumnya kita akan menyapa narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Sukriyadi Aziz selaku calon kepala desa Batulaya. Ya, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik. Yes. Penyampaian ini ya, seremoni pembukaan lah, Kak. Oh ya. Untuk menyapa masyarakat Polman khususnya di Desa Batulaya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore khususnya masyarakat Desa Batulaya. Alhamdulillah hari ini saya dapat undangan khusus adinda kita Saudara Irsan. Beliau salah satu pemuda inspiratif, pemuda yang dimiliki oleh Kabupaten Polewali Mandar. Ini yang salah satu aset yang harus dijaga. Aset ya. Ya, Jadi perlu dilestarikan. Iya. Alhamdulillah undangan hari ini kebetulan besok itu adalah proses di mana seluruh atau beberapa desa di Kabupaten Polman ini melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi khususnya di desa-desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Di mana masyarakat betul-betul harus memilih mana pemimpin yang diinginkan di desa sesuai dengan karakter yang diinginkan. Misalnya pemimpin yang mampu membawa desanya selama 6 tahun ke depan. Jadi sebenarnya kalau sering saya bilang di desa saya, masyarakat kemarin selama 2 bulan ini adalah belajar menilai, sekolah kembali, dan melihat potensi calon kandidatnya. Nah, besok adalah hari di mana masyarakat harus menentukan kandidat mana yang sesuai dengan harapannya. Tentunya berdasarkan penilaiannya ya, yang mampu membawa desanya jauh lebih maju 6 tahun ke depan. Ya. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, alhamdulillah banyak beberapa desa itu yang sudah banyak mengumpulkan massa, tapi persaingan politik itulah yang membawa mereka sehingga banyak yang berkumpul-kumpul seperti itu.
sepertinya jangan dulu masuk di Ya. topik inti Kak. Oke. Karena kita hanya pengantar dulu Oke. sambil memperbaiki mic kita yang satu lagi. Oke, lanjut. Baik, saya ini sambung lagi ya. Sebenarnya akhir-akhir ini kan memang Kabupaten Polman ini sementara melangsungkan pesta demokrasi yaitu Pilkades. Nah, memang akhir-akhir ini saya memang sering ya membuat konten-konten bersama beberapa calon kepala desa. Gunanya apa? Memang untuk apa ya? Waduh, posaner. Gunanya apa? Gunanya memang untuk supaya calon-calon kades yang maju di pesta demokrasi kali ini itu memang memberikan inspirasi, memberikan gagasan dan konsep seperti apa sih para kandidat kita ini memiliki konsep gagasan untuk membangun sebuah desa. Nah, tapi yang sangat eksklusif pada hari ini karena kita live langsung, live mungkin karena besok sudah melaksanakan pemilu. Nah, ini yang harus kita lakukan hari ini. Jadi tapi teman-teman yang tidak sempat menyaksikan live kita hari ini itu bisa mengakses YouTube nanti di Zan Project di channel YouTube saya. Ini akan kita upload di YouTube tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan. Kita mau mengenal lebih dekat Bapak Muhammad Sukriyadi Aziz ini. Seperti apa sih backgroundnya beliau? Seperti apa sih profilnya? Minggir-minggir ke dulu. Seperti apa gagasan yang akan diberikan nantinya, pembangunan desa seperti apa konsepnya nantinya. Ya, baik, sebenarnya Bapak Muhammad Sukriyadi Aziz ini backgroundnya awalnya seperti apa? Backgroundnya sebelum memutuskan untuk menjadi kandidat. Ya, itu dulu Kak. Terima kasih. Kalau berbicara background, saya secara pribadi, saya adalah salah satu putra desa Batulaya yang saat ini mengabdi di daerah lain. Kebetulan saya salah satu pegawai di salah satu lembaga negara yang fokus mengawasi pelayanan publik ya. Iya. Nah, saya di bidang pengawasan pelayanan publik ini sudah kurang lebih 9 tahun. Banyak masalah yang saya lihat itu sebenarnya kalau misalnya pemimpin konsentrasi untuk menyelesaikan itu sebenarnya selesai dengan cepat. Tapi mungkin belum ada keseriusan untuk menangani ke sana. Kebetulan saya juga salah satu kader organisasi PMI di Kabupaten Polewali Mandar. Alhamdulillah juga saya juga selesai, salah satu sarjana saya itu selesai di Kabupaten Polman. Alangkah sayangnya ketika misalnya saya sekolah di Polman, terus pengabdian saya berada di daerah lain, Di luar. di luar. Nah, itulah yang membuat saya merasa sadar diri untuk kembali ke daerah saya. Bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada masyarakat desa Batulaya. Banyak yang bilang kepada saya, kok kamu mau dari posisimu sekarang mencalonkan kepala desa? Saya bilang, ini adalah permintaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang ada di desa Batulaya. Ya, saya harap mungkin dengan harapan masyarakat itu adalah amanah. Jadi saya mengikhlaskan diri untuk turun ikut mencalonkan mengabdi di desa Batulaya. Saya kira itu mungkin salah satu motivasi saya
profil saya sebagai bahan pertimbangan seluruh masyarakat Desa Batulaya untuk menilai saya. Sekarang masyarakat Desa Batulaya selama proses kurang lebih 3 bulan dari pendaftaran sampai kepada besok hari H, saya menganggap bahwa masyarakat bekerja untuk masyarakat bekerja untuk Desa Batulaya. Bekerja dalam artian dia yang akan menilai. Karena setelah dia besok mengambil keputusan, maka 6 tahun kepala desa ini akan bekerja untuk dia. Saya selalu tekankan bahwa masyarakat jangan melihat kandidatnya atau proses demokrasi ini dilihat dari berapa banyak uang yang dimiliki oleh calon kepala desa itu. Tapi lihatlah seperti apa potensinya, sumber daya manusianya seperti apa, jaringannya seperti apa, gagasannya untuk membangun desa seperti apa. Karena ini beda dengan pemilihan, mohon maaf, pemilu legislatif dan pemilihan bupati ataupun gubernur. Kepala desa yang nantinya itu akan tiap hari bersama-sama dengan masyarakat Batulaya. Permasalahan pertama yang harus berkecimpung di sana itu adalah kepala desanya. Kepala desa yang akan bertanggung jawab pertama ketika terjadi masalah di desanya. Jadi saya minta kepada masyarakat jangan menilai calon kepala desanya berapa banyak yang dia berikan ke kamu, tapi seberapa besar gagasannya untuk bisa membawa desanya jauh lebih maju ke depan. Betul. Ya, cek. Masuk. Ya. Oke, lanjut Kak. Sekarang kalau kita lihat desa khususnya Desa Batulaya ya. Saya lihat Desa Batulaya ini adalah desa berkembang, mulai berkembang. Produktif ya. Sudah mulai berkembang. Desa Batulaya itu Ada dulunya potensi Kak. ya, dulunya itu waktu masih Kecamatan Tinamung Lama. Seluruh kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan di Desa Batulaya. Baik kegiatan kabupaten. Iya, karena Kecamatan. dulu kan saya masih ingat waktu masih kecil itu. Waktu masih Kecamatan Tinamung Lama. Iya. Seluruh kegiatan Agustusan itu pusatnya ada di Desa Batulaya. Sehingga saya lihat cermin Kecamatan Tinamung salah satunya adalah Desa Batulaya. Kantor Polsek ada di Desa Batulaya. Seperti sentral Kak ya. Iya. Di Desa Batulaya. Kantor Polsek ada di Desa Batulaya dan Ramil Muhammad Koramil itu ada di Desa Batulaya. Iya. Nah, kantor-kantor vertikal seperti itulah adalah kantor pendukung sebenarnya. Nah, alangkah baiknya ketika misalnya desa juga bisa bersinergi untuk membangun komunikasi dengan baik dengan instansi vertikal itu. Makanya saya anggap Desa Batulaya itu adalah salah satu desa yang akan menjadi cermin untuk indahnya Kecamatan Tinamung. Iya, betul sekali. Iya, memang Desa Batulaya ini adalah seperti bisa dibilang sebagai pusat ya di Kecamatan Tinamung ini. Ya. Baik, kita sudah dengarkan tadi seperti apa background dari beliau. Beliau ini adalah salah satu pelayan negara juga di salah satu lembaga negara. Pernah berapa tahun itu Kak? Di Kalimantan ya? Ya. Sampai saat ini Kalimantan sampai saat ini bahkan. Nah, beliau ini seperti mengikhlaskan dirinya untuk memang rindu kampung halaman ya, bukan rindu, lebih ingin mengabdikan diri. Sebenarnya saya resah melihat kampung halaman saya. Lebih ke resah. Sehingga ingin saya memperbaiki begitu. Betul. Makanya saya bilang keresahan saya dengan potensi Desa Batulaya itu banyak. Dan sangat sayang ketika tidak diperhatikan. Betul. Sangat sayang ketika itu potensi-potensi itu tidak diperhatikan, apalagi tidak dikembangkan. Nah, ya sebelum kita masuk di grand design, kita ke kontestasi ini dulu. Bagaimana sih pendapatnya seorang Muhammad Sukriyadi melihat kontestasi politik di ranah desa saat ini? Apakah ini adalah kontestasi yang panas ataukah memang
seperti apa Ya. Jadi begini, persaingannya mungkin? saya selama ini mengamati ya proses demokrasi. Saya melihat bahwa kontestasi pilkades ini sangat unik. Unik ya. Iya. Kenapa? Karena Kenapa unik? isunya itu tidak keluar kemana-mana. Hanya berputar-putar hanya di situ. berputar di situ, Di desa itu. Desa itu. Kita mau jalan ya paling 5 menit sampai. Beda pada pesta demokrasi misalnya pilbub atau pilgub ya. Kalau desa itu isunya jelas, ya kan, potensinya jelas dan masyarakatnya jelas. Karena kalau kita lihat desa itu kan kecil aja wilayahnya. Nah, tinggal bagaimana seorang calon ini bisa memanage proses etika politiknya dengan baik. Betul. Ya. Jadi bersaing secara sehat aja. Bersaing secara sehat aja. Kalau di Batulaya berapa kandidat? Di Batulaya itu ada 5 calon. Ada 5 juga. Wah, ini 5-5-nya kuat ya. Semua putra terbaik desa Batulaya. Betul. Tergantung bagaimana masyarakat ya yang menentukan pemimpinannya. Ya intinya adalah apapun pilihannya masyarakat, nah disitulah harapan masyarakat Batulaya untuk desa Batulaya ke depannya seperti apa. Baik, kita akan masuk di inti pembahasan kita, seperti apa grand design rencana pembangunan ala Muhammad Sukriyadi Aziz. Ya, tadi disampaikan bahwa yang memberikan motivasi terhadap beliau ini adalah jujur ada dorongan dari masyarakat. Ada dorongan. Selain itu mungkin ada motivasi lain dari keluarga mungkin. Ya itu salah satunya. Salah satunya kan masyarakat, keluarga. Saya pun tidak akan mengambil keputusan seperti ini tanpa persetujuan keluarga. Apalagi utamanya orang tua saya, ya kan. Orang tua saya kan bapak saya sudah meninggal almarhum. Sisa orang tua saya satu-satunya tuh mama saya. Jadi ya walaupun awalnya beliau mungkin persoalan komunikasi yang belum nyambung, awalnya beliau sangat tidak mau. Setelah saya jelaskan, alhamdulillah sekarang beliau sangat mendukung. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada orang tua saya, termasuk saudara saya dan istri saya. Anak saya juga sangat mendukung sebenarnya. Anak saya itu baru umur pertama itu hampir 6 tahun umurnya. Bapak saya harus jadi kepala desa ini. Dia cara mendukungnya seperti ini. Abah kalau belikan mobil, saya ikut apa maunya. Langsung minta mobil-mobil. Iya. Artinya saya hargai pendapat anak saya bahwa dia punya negosiasi tersendiri untuk mendukung bapaknya seperti itu. Anak sudah berapa? Alhamdulillah 3. Sudah 3. Paling kakak umur berapa? Kurang lebih 6 tahun. Oh, 6 tahun. Yang 6 tahun ini yang minta mobil-mobilan tadi. Ya. Itulah tadi. Terus kita lanjut lagi tentang arah pembangunan desa seperti apa yang akan Bapak Sukriyadi akan arahkan kemana Batulaya nantinya ke depan ketika insya Allah terpilih. Ya. Baik, terima kasih. Arah pembangunan yang saya inginkan yaitu saya akan menerapkan pola pemerintahan partisipatif. Ya, di mana seluruh proses penyusunan agenda-agenda pemerintahan yang ada di desa itu berdasarkan dengan partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita mengambil satu aspek, misalnya aspek infrastruktur, sekarang di desa Batulaya itu masih sangat minim infrastrukturnya. Nah, contoh misalnya drainase yang kalau tidak dikerjakan itu potensi ada bencana. Misalnya ada banjir bukan banjir ini tapi banjir endapan di situ. Nah, itu kita akan gunakan pola pembangunan partisipatif, di mana gotong royong kita utamakan di situ.
apalagi dana desa itu kan sangat terbatas. Kita juga tidak bisa berharap pada dana desa untuk menyelesaikan persoalan persoalan besar. Menurut saya itu adalah persoalan besar. Kenapa? Kalau kita lihat volume, salah satu contoh ya di Desa Batulaya sekarang ini kan kalau hujan itu hampir seluruh di dusun Kandemeng yang berada di pinggir jalan atau berada di jalan pendidikan itu kebanjiran. Kenapa? Efek drainase. Karena drainasenya itu yang sudah tidak mampu menampung volume air kiriman dari gunung-gunung di sana. Nah, kira-kira itu nantinya akan dibawa kemana itu? Nah, model drainasenya. jadi begini, model drainase itu kan kita kan bukan ahli Ya. untuk teknisi seperti itu kan. Kita serahkan ke ahli, undang ahli ke sana melihat sebenarnya apa yang paling pertama yang harus kita kerjakan. Kalau pemerintah itu kan hanya memfasilitasi kan dan mengontrol sebenarnya. Nah, serahkan ke ahli, jangan kita asal buat seperti itu. Nah, kemarin saya lihat itu sebenarnya dulu itu drainasenya besar dulu. Tapi sekarang saya lihat itu setelah dibangun kok agak menyempit. Nah, dia agak menyempit sehingga saya lihat itu sudah tidak mampu menampung air pada saat hujan. Karena akibatnya banyak kasihan rumah masyarakat di sana yang terendam air. Betul. Kasihan. Makanya saya bilang itu adalah salah satu permasalahan mendasar yang akan menjadi PR saya ketika saya drainase itu hampir di permasalahan seluruh desa kayaknya. Untuk kayak seperti problem utama di pedesaan tuh memang aliran air tuh memang jadi problem sekali. Karena kan sekarang apalagi ya di Pulau Limandar sekarang lagi musim hujan. Nah, itu memang harus jadi perhatian khusus itu kayaknya. Ya memang kalau saya tidak mampu ya berkomentar tentang desa lainnya. Tapi kalau saya lihat di Desa Batulaya itu khususnya drainase yang ada di sekitaran Jalan Poros Polsek itu, Polsek sampai ke Jalan Pendidikan, ketika hujan masyarakat semua sudah pada was-was di sana. Ya, takut kebanjiran lagi. Betul, karena memang tidak main-main, airnya masuk ke rumah warga. Banjir paling parah tuh sampai mana? Bahkan ada yang sampai lutut di dalam rumahnya. Dalam rumah itu. Wow. Nah, makanya saya bilang ini akan menjadi PR di mana saya harus dituntut untuk menata tata ruangnya di sana, tata ruang desa. Seperti apa proses tata ruang yang diinginkan masyarakat Desa Batulaya untuk meminimalisir potensi-potensi bencana. Nah, utamanya juga kita harus pikirkan adalah mitigasi pasca bencananya. Misalnya apa yang akan kita lakukan? Kita misalnya ternyata langkah yang kita lakukan sekarang ini ternyata tidak mampu membendung banjir yang terjadi di sana kan. Nah, itu harus kita pikirkan apa plan B kita. Nah, makanya saya bilang saya akan mengundang ahli untuk melihat apa yang harus dilakukan, dibenahi bang pertama kali. Apakah lingkungan yang harus dulu kita perbaiki atau memang drainasenya yang harus diselesaikan supaya airnya tuh mengalirnya jelas ya. Ya, mengalirnya jadi jelas. Memang perlu ahli yang karena di analisisnya harus jelas. Selain mungkin untuk mengatasi banjir ada lagi mungkin untuk arah jadi Batulaya. Selain ya, jadi saya sebutkan dulu ya yang paling mendasar di sana. Paling mendasar. Yang paling pertama, yang paling urgent yang kita selesaikan itu adalah pertama tadi itu drainase. Kedua adalah air bersih. Air bersih ada di salah satu dusun. Dia mengharapkan namanya itu Dusun Batulaya. Dia hanya mengharapkan air dari gunung. Jadi dia membendung air di daerah gunung, terus dia alirkan ke perumahan. Permasalahannya ketika hujan deras, itu pipanya pada hanyut. Akhirnya masyarakat memikul air jauh dari rumahnya, bahkan ada sampai 1 atau 3 kilometer memikul air. Dipikul. Nah, ini kan dari gunung itu. Iya, dari gunung. Dia dari Dusun Batulaya ke Dusun Layonga ambil air. Ada bahkan melintas desa. Berapa kilo itu? Ada kalau ke desa tetangga itu kan dekat aja. Hanya kalau dia mau mengambil air bersih untuk diminum itu dia ke Dusun Layonga. Ketika misalnya air yang
dia harapkan itu yang dia bendung dari gunung itu lagi rusak atau gangguan. Karena memang itu kalau hujan, tapi Ya. kalau normalnya mengalir pakai selang pipa. pipa. Oh, iya, iya. Kalau tidak hujan ya aman-aman Tapi aja. tetap akan diberikan perhatian supaya normal sampai seterusnya kan. Wajib. Itu wajib Karena kita kasih supaya perhatian. kalau hujan tuh tetap Ya. enggak ada lagi masyarakat yang pergi Ya. memikul. Itu yang kita harapkan. Iya. Jangan persoalan itu kan pemerintah hadir kan untuk menyelesaikan Betul sekali. menyelesaikan masalah masyarakat. masyarakat, bukan memberikan masalah. Iya. Urusan keluarga. Urusan pribadi terutama. Itu kita nomor 2-kan semua. Betul. Kalau menjabat sebagai Apalagi pimpinan di seorang desa, pemimpin. ya mau nggak mau wajib kita layani masyarakat lebih dulu. Urusan keluarga kita nomor 2-kan. Nah, itu sudah konsekuensi sosial yang harus kita alami. Nah, itu yang pertama tadi drainase, kedua air ya kan. Air itu wajib. Nah, kenapa? Karena itu adalah kebutuhan dasar. Ada gambaran mungkin seperti apa nanti akan dijadikan seperti apa airnya Saya supaya bisa berjalan dengan normal. jadi begini. Saya bermimpi air bersih itu mengalir langsung ke rumah warga. Langsung. Sekarang itu kan tidak langsung ke rumah warga, tapi ada salah satu tandon induk di mana masyarakat bisa dekat ambil situ. Oh ya, kayak tempat umum ya Tempat untuk umum. pengambilan air. Oh ya. Kayak program Pansimas kan? Ya, Oh iya. Makanya- Tapi Pak Sukriyadi ini maunya langsung ke rumah masing-masing ya, supaya tidak pergi lagi mikul-mikul. betul. Betul. Ya kan sudah kewajiban kita. Iya. Saya alhamdulillah di rumah saya itu sudah menikmati air di rumah dengan sumur bor yang yang kita di samping rumah itu kan. Hanya kan saya bermimpi juga masyarakat khususnya di dusun Batulaya itu bisa merasakan apa yang saya rasakan Iya, di rumah betul. saya. Buat apa saya masuk kalau saya tidak mampu menyelesaikan air itu? Iya. Karena itu adalah kebutuhan mendasar. Betul sekali. Air adalah ini konsumsi hari-hari. Konsumsi hari-hari. Jadi memang harus dimudahkan masyarakat Iya. untuk pengambilan. Kasihan kalau setiap hari pergi mikul, Iya. apalagi kan biasanya saya lihat ada orang tua pergi bawa ember, jergen, mikul-mikul. Ini orang tua ini sudah tua ini kan. Iya. Nah, itu yang sebenarnya tidak kita inginkan kan. Iya. Makanya ya pemimpin yang dibutuhkan masyarakat ya memang harus menyelesaikan persoalan Iya. persoalan mendasar seperti tadi yang disampaikan. Nah, ada lagi mungkin. Ya. Setelah air, yang paling mendasar juga ini adalah MCK di sana. Apa itu? Mandi, cuci, kakus. Mandi, cuci. Kata lainnya WC umum lah. Oh, WC umum. Nah, masih banyak masyarakat di sana yang saya lihat baru-baru ini saya dapat aspirasi dari masyarakat di salah satu dusun di sana itu beberapa rumah warga yang ada di sekitar situ tidak memiliki WC. Iya. Sehingga Jadi- dibutuhkanlah WC umum. Betul. Jadi sempat saya nanya, jadi kalau mau buang air di mana? Iya, kemana? Dia senyum-senyum aja begini. Artinya Iya, saya paham aja kan. Saya melihat bahwa ini adalah masalah juga sebenarnya. Ketika misalnya masih ada masyarakat yang buang hajat sembarangan, itu akan mengganggu kebersihan betul, lingkungan. populasi, Nah, sehingga polusi. itulah pemerintah desa harus diselesaikan juga itu. Ya kalau misalnya tidak bisa satu kaligus ya bertahap lah. Minimal kita bisa mengurangi dulu. Tidak usah menyelesaikan dulu, minimal kita mengurangi. Itu kan kuncinya dulu. Nah, setelah MCK, persoalan yang banyak di sana itu adalah tingkat pendapatan masyarakat itu masih sangat di bawah rata-rata. Masih banyak yang mohon maaf, masyarakat yang Berpenghasilan di betul-betul bawah. kerja untuk makan. Ya. Nah, saya sudah punya desain di mana nanti BUMDes harus terlibat aktif untuk meningkatkan ekonomi desa. Ya.
Nah, saya lihat sekarang BUMDes di sana itu ya sudah berjalan, tapi belum maksimal. Bergerak di bidang apa? Banyak usaha yang saya lihat, misalnya konveksi dan lain-lain lah. Nah, tapi saya mau nanti BUMDes ikut terlibat aktif sebagai pemikir untuk memicu peningkatan ekonomi desa di sana. Kalau bisa tuh sekalian rekrut masyarakat supaya bisa jadi ini apa untuk jadi pekerja begitu, terus diupahkan, itu jadi lapangan pekerjaan. Sebenarnya kan konsep BUMDes kan memang seperti itu, memberdayakan potensi desa dan mempekerjakan masyarakat lokal. Buat apa ada BUMDes di desa kalau misalnya pekerjaannya itu orang luar? Betul. Iya kan? Ada tidak hal yang beda di BUMDes yang ditawarkan nantinya? Ada. Saya punya konsep membangun kerjasama dengan wilayah lain. Dalam hal apa tuh? Nah, contoh misalnya, semoga bisa terlaksana ya. Iya. Saya ingin BUMDes itu punya usaha di bidang jasa transportasi laut. Transportasi laut. Walaupun desa Batulaya tidak punya laut. Ya. Tapi tidak jauh dari laut. Ya pokoknya jauh atau dekat, saya ingin potensi desanya nanti usaha BUMDesnya nanti itu memiliki usaha di bidang jasa transportasi laut. Walaupun desa Batulaya tidak memiliki laut. Nah, terus saya ingin BUMDes punya usaha di bidang pertanian pisang. Ya. Tunggu sebentar. Kenapa memilih transportasi laut? Apakah perekonomian di situ lumayan ini? Jadi begini, Ya. laut Bisa itu mendongkrak kan? laut itu menurut saya adalah emas. Emas. Ya, Eh, di laut itu banyak potensi yang bisa diraup, jadi ini ya, jadi dijadikan ekonomi ya. penghasilan masyarakat desa. Laut itu kan milik negara, Ya, semua bisa mengelola, betul. ya kan? Kalau tidak bisa di bidang perikanan tangkap, ya minimal bisa bergerak di bidang jasa transportasinya. Ya. Nah sekarang jadi misalnya ya, saya melihat salah satu pelabuhan yang ada di Palu itu tiap hari memberangkatkan ikan dan hasil-hasil bumi ke daerah Kalimantan, ya kan? Nah, penghasilannya sangat luar biasa. Saya melihat potensinya di situ. Kok desa Batulaya, masa sih desa Batulaya ke depan tidak bisa seperti ini? Oh, ini transportasi dalam skala besar. Iya. Oh ya, bukan kayak Katinting ya, bukan. Bukan. Oh ini. Jangan. Ini lebih kayak konsep yang besar. Iya. Kayak ferry begitu. Ya ndak usah lah disebut dulu kan kapal apa kan. Yang jelasnya Salah ke depannya. Iya. Untuk Batulaya akan punya transportasi laut. Transportasi laut. Pengembangan BUMDes. BUMDes. Wow, luar biasa. Walaupun Oke, desa Batulaya tidak punya laut. Ya walaupun, tapi kan ini untuk meningkatkan perekonomian. Ya. Kan? Nah, bisa untuk BUMDes. Nah, ada juga begini. Ya. BUMDes bergerak di bidang jasa transportasi kelapa sawit. Sawit. Walaupun desa Batulaya tidak punya kelapa kelapa sawit. sawit. Nah, itu kan satu. Tapi kan yang dipunya Batulaya adalah jasa pengirimannya kan, untuk transportasinya. Iya, saya akan fokusnya di situ. Iya, betul. Tergantung nanti regulasinya seperti apa, Iya. kajiannya seperti apa, dan kemampuan keuangannya seperti apa. Betul. Tapi minimal saya punya konsep seperti itu dan saya ingin berbuat besar untuk masyarakat desa Batulaya. Ya, selain itu apalagi tadi Kak? Saya dengar tadi ada pisang. Ya, jadi kenapa saya sebut pisang? Di salah satu kabupaten yang ada di Sulbar ini, itu salah satu lumbung pisang. Saya lihat. Tiap hari masyarakatnya itu menjual pisang. Dulu di beberapa tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, harga persisirnya itu kalau tidak salah 5.000-an persisir. Itu dijual di lokasi. Nah, dan yang datang mengambil itu bakulnya itu adalah orang-orang luar. Orang luar Batulaya maksudnya? Orang luar di kabupaten itu. Oh, di kabupaten. Nah, Ya. dan dikirim ke Kalimantan. Ya. Nah, kebetulan saya di Kalimantan. Saya melihat juga potensinya di sana. Potensi pasarnya di sana ada. Nah, kalau misalnya pisang ini, kalau misalnya masyarakat Batulaya
fokus juga di salah satu sektor pertanian pisang. Mm-mm. Saya bisa jamin deh, masyarakat di sana itu drastis peningkatan penghasilan ekonominya. Iya. Penghasilan ekonominya. Kenapa? Karena bisa jadi seperti masyarakat yang ada di salah satu kabupaten di Sulbar ini, dia tiap hari menjual pisang beberapa sisir. Pisang itu kan tidak terlalu dirawat. Walaupun di Iya. musim kemarau dia tetap Iya, hidup. tetap hidup. Tetap hidup dia. Dan ketika berbuah dalam satu tandan itu kan banyak sisir. Coba bayangkan. Ya, sisir. Misalnya kalau kita kalkulasikan ya, dalam satu tandan itu katakanlah misalnya 5 ya misalnya. Kita hitung rendah saja. 5 sisir dalam satu tandan kali 5.000 itu kan 25.000. Iya. Ketika dia bisa menjual dalam satu hari misalnya 6 atau 6 tandan, itu berapa hasilnya? Wis. Makanya memang ini pertanian sektor skala besar. Karena sebentar lagi kan IKN itu kan di Kalimantan sudah mulai dibangun fasilitasnya. Desa Batulaya harus siap menjadi desa penopang. Tapi bagaimana dengan lokasinya, Kak? Lokasi di sana banyak yang kosong. Ya. Banyak yang Untuk dikelola BUMDes. untuk dikelola. Nah, nanti kan pengelolanya bisa menggunakan sistem inti plasma. Iya. Di mana BUMDes yang membiayai, tapi nanti masyarakat menjual ke BUMDes. Jadi Oke. desanya BUMDesnya maju, masyarakatnya lebih maju. Lebih maju. Nah, nanti tinggal pemerintah desa membangun fasilitasnya, jaringannya supaya pasarnya atau marketnya Ada. jelas. Iya, jelas. Ya, lanjut. Ya. Ada lagi mungkin untuk BUMDes? BUMDes sudah dulu lah. Ya, saya kira itu dulu ya. Biar konsep tentang BUMDes ini ini kan cukup saya keluarkan mimpi besar saya dulu. Iya. Sudah Kal- sangat jelasnya Ya. tadi disampaikan. Satu bagaimana- lagi. Ah, ya. Saya juga ingin, karena saya sudah survei pekerjaan masyarakat di sana. Kalau di sektor peternakan itu banyak yang memelihara kambing dan sapi. Iya. Saya bermimpi bagaimana desa Batulaya menjadi lumbung bibit ternak, misalnya kambing. Saya ingin ketika misalnya desa-desa lain atau daerah lain memerlukan bibit kambing, dia harus cari desa Batulaya. Itu mimpi saya. Harus misalnya desa lain datang ke desa Batulaya. Oh, misalnya kalau kita tanya, kalau kita untuk dapatkan bibit kambing skala besar di mana? Saya ingin kalau orang itu langsung sebut, Batulaya. carilah di desa Batulaya. Batulaya langsung. Bahkan jangan kalau bisa skala nasional, kenapa tidak kan? Wih, jadi sentral lagi ya. Jadi sentral, saya ingin sentral Batulaya. Wow, luar biasa ini. Ini harus diaplaus ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan bahas bagaimana skala prioritas. Ya. Seperti apa dalam jangka 1 tahun ke depan, Ya. atau dalam jangka 100 hari ya. Ya. Masa jabatan kan tidak mungkin juga kan langsung diselesaikan masalah desa Ya. itu dalam 1 tahun kan tidak mungkin, mustahil. Ya. Jadi harus bertahap. Nah, itu ada skala prioritas yang akan diterapkan nantinya. Nah, seperti apa skala prioritas yang mungkin yang sudah tadi dipaparkan? Ya. Kalau skala prioritas untuk tahun 2022, Ya. kembali saya sebutkan bahwa yang menjadi prioritas penyelesaian permasalahan di sana itu tadi, mengurangi atau menghentikan menyelesaikan permasalahan banjir Ya. di sana. Itu menjadi masalah. Itu menjadi prioritas, sangat prioritas menurut saya. Kedua, data potensi desa harus saya selesaikan. Itu kita akan lakukan mapping Ya. mulai dari potensi SDM-nya, tingkat SDM-nya Desa Batulaya sekarang sudah seperti apa, tingkat pendapatannya masyarakat sekarang sudah dari tahun ke tahun itu peningkatannya berapa, kemudian data umum, misalnya data umum berapa masyarakat yang masih menumpang di rumah orang tuanya, berapa masyarakat yang masih numpang membangun rumah di tanah orang, Ya. ya kan? Terus berapa masyarakat yang masih tidak paham tentang administrasi apa yang wajib. Ya. Nah, jadi
saya mau menyelesaikan data umum dulu semuanya. Data sosial masyarakat juga termasuk. Supaya ketika data itu saya peroleh dengan cepat, saya bisa menyusun desain prioritas pembangunan Desa Batulayan. Nah, itu mungkin yang prioritas ke depan ini untuk data 1 tahun ke depan. Kalau 1 tahun itu kan yang paling pertama. Jadi yang paling pertama Pak, sangat prioritas itu adalah Berarti ini yang untuk mengurangi 100 hari. banjir. Mengurangi banjir, iya. ya kan? Kedua, peningkatan pelayanan publik di desa. Khususnya di pelayanan administrasi yang ada di desa. Saya inginkan, saya pun sudah punya desain bagaimana nanti masyarakat itu tidak datang ke kantor desa, menghabiskan biaya datang ke kantor desa. Kalau bisa kita sudah lakukan jemput bola. Ya. Masyarakat tinggal telepon, Pak, saya mau mengurus surat keterangan A, B, dan C. Bisa enggak? Nanti saya inginkan petugas yang menangani itu datang langsung ke rumah masyarakat dan langsung print di situ. Pokoknya masyarakat telepon, tunggu beberapa menit, karena proses perjalanan Langsung. kan, kerja di situ, syaratnya ambil di situ, langsung print di situ. Langsung print di situ. Selesai. Jangan lagi nunggu beberapa hari, molor-molor. apalagi sampai bolak-balik ke kantor desa, menghabiskan biaya. Ya betul. Itu kasihan juga masyarakat. Ada salah satu desa salah satu dusun di sana. Misalnya di dusun Talolo itu lumayan agak jauh. Kalau kita naik naik bentor ke kantor desa itu, dia butuh biaya sekitar 5 sampai 10 ribu. 5 sampai 10 ribu. Nah, biaya bentornya itu. Ketika misalnya datang pagi-pagi terus tidak selesai hari itu, dia datang kembali lagi besok, itu bisa makan biaya berapa banyak? Kasihan masyarakat. Ketika misalnya penghasilannya dalam sehari hanya 10 ribu, kan kasihan masyarakatnya. Makanya saya inginkan masyarakat itu jangan lagi ada yang ke kantor desa. Bukan saya larang ya. Iya. Bukan saya larang, tapi ini salah satu bentuk inovasi saya dalam hal melayani masyarakat. Jangan lagi ada masyarakat yang datang ke kantor desa hanya mengurusi kertas selembar. Iya. Kalau mungkin kalau ada konflik di desa itu ya mungkin harus ke kantor desa, kita selesaikan di balai desa. Tapi kalau urusan administratif Tidak perlu datang, telepon aja, selesaikan di tempat. Betul sekali. Ya, luar biasa sekali inovasinya. Ya, oke, baik. Teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming kita pada hari ini, saya baru buka-buka komen ini. Kak, ternyata sudah lumayan yang menuliskan komentar. Mungkin masyarakat Batulaya yang sedang menyaksikan live streaming kita, tadi sudah banyak sekali program yang disampaikan. Mudah-mudahan ya kita juga minta buat masyarakat Batulaya supaya ini di-share supaya agar masyarakat bisa menyaksikan juga ya live kita hari ini. Nah, untuk masyarakat Batulaya sebelum kita mengakhiri, kita minta ada masyarakat yang menyampaikan pertanyaan. Boleh. Ya, kita tunggu di kolom komentar buat pemirsa live streaming kita hari ini. Kita tunggu pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita tanyakan kepada beliau. Wah, ini sudah luar biasa ini 01. Wah, luar biasa ini. Ini bukan kampanye ya. Ya. Tapi ini adalah bentuk dukungan dari masyarakat. Ya. Artinya kan ya memang ini diberikan semangat terus ini. Ya. Ini suaranya katanya kecil, Kak. Jadi agak-agak dari samping. Ya. Ya, kita tunggu pertanyaan yang mau memberikan pertanyaan, solusi mungkin atau saran kepada kami atau kepada narasumber kita. Sebelum kita akhiri, ya kita sudah kurang lebih 1 jam ya kita live hari ini. Ya. Sebelum kita sambil menunggu teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin untuk skala prioritas jangka panjangnya, Kak, atau mungkin tadi kan untuk 1 tahun, skala prioritas 1 tahun. Nah, selanjutnya tuh mungkin ada inovasi tambahan lagi. Kira-kira
ada hal baru lagi mungkin? Oh ya, jadi saya tekankan aja bahwa permasalahan di desa itu kan sebenarnya permasalahan kompleks kan. Nah, inovasi-inovasi yang harus kita lahirkan itu inovasi yang pro rakyat. Pro rakyat. Salah satunya tadi itu mempermudah seluruh urusan administratif. Nah, kemudian inovasi yang lain, saya sudah mulai menyusun bagaimana penataan ruang, Ya. penataan ruang Desa Batulaya. Di tata ruang nanti itu akan tergambar wilayah-wilayah yang ada di Desa Batulaya. Kita akan fokuskan arah pembangunannya kemana. Salah satu contoh misalnya di dusun saya, di dusun Kandeming itu kebetulan dibangun salah satu taman budaya. Ya. Taman Budaya Butuh Ciping, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung. Nah, karena memang yang baru diresmikan, karena memang wilayahnya itu masih di dalam wilayah Batulaya. Desa Batulaya. Ya. Menurut saya itu adalah potensi besar peningkatan ekonomi. Iya. Salah satunya mungkin ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan masyarakat. UMKM bisa tuh. UMKM bisa. Misalnya kan kayak terakhir kemarin ini kan adalah salah satu pameran pusaka di sana. Di Desa Batulaya ada beberapa pandai besi. Ada yang pengrajin sarung pisau dan keris semua itu. Banyak potensinya di sana. Sehingga Kain tenun juga ya. tenun juga ada di sana. Sehingga masyarakat di sana itu, misalnya kalau kita berbicara tata ruang lagi, itu potensi di dusun saya itu dikembangkan untuk menopang taman budaya yang ada di sana. Kita iya, kita lihat peluangnya. Peluangnya kan ada. Iya. Kemudian untuk masyarakat yang ingin berjualan punya usaha mikro, nah, itu bisa kita arahkan ke atas. Mungkin nanti ke depan bisa kita kerjasamakan dengan pengelola di taman budaya itu di sana. Sehingga ketika ada event-event di sana, itu masyarakat bisa memperoleh penghasilan tambahan. Betul. Ya, buat masyarakat Batulaya, siapa tahu kita masih menunggu ini ada mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri live kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan sama live hari ini itu bisa ditonton nantinya di Facebook saya juga dan juga di YouTube channel Sun Project ya. Ada? Coba. Oke, iya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Ya. Dari Muhammad Yusuf Yunus. Ya. Mau tanya soal pengembangan teknologi. Kira-kira apa inovasi dari beliau? Nah, ini lebih ke teknologi digital ya. Iya. Seperti apa? Sekarang kan ini eranya kan milenial sudah sekarang. Betul. Saya salah satu orang yang sangat pro dan memperhatikan perkembangan teknologi. Kemarin tahun lalu itu saya adakan event di sana. Ya. Di mana salah satu festival layang-layang itu saya manfaatkan potensi pemuda di sana. Ya. Dalam hal pengelolaan media informasi. Nah, media informasi ini saya minta dia untuk membuat salah satu akun sendiri. Ya. Dan saya minta dia belajar bagaimana dia bisa mengeksplor seluas-luasnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara sekarang kan eranya milenial, di mana potensi-potensi usaha juga di salah satu di semua, bahkan hampir semua sosial media itu ada kan. Ya. Nah, sekarang anak-anak itu kan pada zamannya main game kan, game online. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan juga kalau kita lihat dari aspek positifnya. Iya, aspek positifnya. Terus
game sekarang bahkan jadi ini Iya. olahraga nasional, masuk dalam event-event nasional. Nah, potensi itu ada, Potensi itu ada. tapi tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi mereka biar mereka itu tidak liar. Ya. Bagaimana kita ajari mereka untuk bisa menjadi konten kreator yang berpenghasilan. Iya. Bukan hanya konten kreator yang menikmati, Iya, betul. tapi sudah harus Sudah menghasilkan. harus menghasilkan. Nah, sekarang kayak TikTok TikTok. ya. TikTok itu kan sekarang menghasilkan. Betul. Nah, terus Bahkan kebanyakan tuh konten-konten filler ada di TikTok. iya, Nah, itu harus dimanfaatkan tuh It- dalam hal positif pastinya sih. itu kan murah dan mudah. Murah dan sebenarnya. mudah. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi masyarakat kita di sana, khususnya pemuda-pemuda yang kebetulan senang dengan urusan seperti itu. Iya. Ya. Kemudian gini, teknologi khususnya di pemerintah desa itu konsepnya bagaimana pemerintah desa memfasilitasi sarana dan prasarananya. Sarana. Dulu itu kan banyak di Kecamatan Tinambung itu kan radio-radio. Nah, di mana kita itu masih bisa menikmati kan, Iya. menikmati kalau kita request lagu itu kan. Nah, tapi sekarang kan sudah bergeser. Nah, sekarang ada lagi yang membuka link radio itu, linknya itu melalui live FB, live Facebook. Nah, itu kita harus kembangkan seperti itu. Ya. Kalau hak desa nanti harus punya media center. Media center. Media center di Ya, mana sebagai publikasi dari pemerintah desa ya. iya, itu akan menjadi corong pemerintah desa. Ketika misalnya pemerintah berhasil melakukan suatu kegiatan, Iya. nah itu harus dipublikasikan. Iya dong, harus kita hargai. Apa yang sudah kita kerjakan itu harus kita hargai dan kita harus publikasi. Iya. Bukan Ini menyangkut- memamerkan ya. Iya, ini menyangkut transparansi juga ya. Satu itu, kedua, bagaimana publikasi itu menjadi pemantik untuk desa-desa lain. Iya, betul. Ini bisa sih ini dibikinkan nanti website desa. Nah, segala informasi pembangunan desa, nah nanti bisa diinformasikan di situ. Iya. Iya. Jangankan website. Nah, itu kan media sosial bisa di IG, Facebook, TikTok harus ada juga. Punya desa. Iya. TikTok. Luar biasa ini. Ya, baik teman-teman, dari siapa tadi, Muhammad Yusuf Yunus ya, itu tadi ya penjelasan dari seperti apa teknologi desa nantinya dari Batu Laya ya. Baik, ini ada lagi dari masalah lowongan kerja anak muda di desa Batu Laya. Oh, iya. Ini sepertinya sudah disampaikan tadi ya. Seperti Tidak apa-apa, tidak apa-apa. nanti- Oke. Penyelesaian pengangguran atau lowongan kerja itu saya sudah sampaikan tadi bahwa BUMDes harus ikut aktif berpartisipasi Ya. untuk menyelesaikan permasalahan itu. Untuk BUMDes, saya memang akan mendesain dia yang harus fokus untuk peningkatan ekonomi desa. Pemerintah, kepala desa dan aparat-aparatnya itu mendukung program BUMDes karena memang BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Ya, Usaha loh. Usaha milik desa. Usaha inilah yang akan membuka lowongan-lowongan Ya, kerja. Ini yang Tidak akan ya. ada tenaga kerja dari luar Ya. kecuali ahli. Misalnya kalau kita butuh ahli, tim ahli untuk salah satu usaha di sana dan di desa tersebut, di desa Batu Laya belum ada masyarakat yang ahli ya. Ya kita ambil sementara dari luar sambil kita ajari yang pemuda-pemuda yang ada di desa Batu Laya. Dari luar itu kalau ahlinya Pito. Ya. Kalau untuk pekerja-pekerja ini itu harus dari masyarakat Batu Laya. Nah, itu tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana membuka lapangan pekerjaan nantinya, dan itu masuk skala prioritas ya. Ya, BUMDes itu tadi. BUMDes. Ya, baik teman-teman yang bergabung hari ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan live kita. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau, ada apa yang diharapkan oleh masyarakat Batu Laya itu sendiri bisa terwujud ya. Tentunya hasil dari apa yang kita bahas tadi itu tergantung besok ya. Jam berapa?
Ya, semoga Pemilihannya tuh jam 8 ya pagi. ya pagi Bu, Ya. pagi sampai siang. Keputusan ada di masyarakat itu sendiri. Seperti apa harapannya, ya akan memberikan apa siapa yang akan jadi pemimpinnya nantinya. Ya, baik, untuk teman-teman yang tidak sempat kita ajukan pertanyaannya, kami minta maaf karena waktu sangat terbatas. Kami berikan kesempatan untuk beliau menyampaikan closing statement untuk masyarakat Batulaya. Ya. Ya. Baik. Satu hal yang paling penting saya sampaikan Ya. bahwa selama ini fokus bidang pekerjaan saya adalah pencegahan maladministrasi. Maladministrasi ini adalah salah satu langkah atau upaya pertama yang harus dilakukan. Mohon maaf, maladministrasi adalah salah satu upaya Ya. tindak pidana korupsi. Tadi saya lihat di komen itu, Ya, boleh tidak katakan tidak pada korupsi. Ya, ada. Ini untuk Iswandi ya. Ya. Jadi kebetulan bidang pekerjaan saya itu adalah bidang yang sangat anti dengan maladministrasi. Betul sekali, saya baru mau sampaikan itu. Korupsi itu awalnya kan berawal pada administrasinya yang salah. Terutama adalah niat yang mau korupsinya itu. Niat. Memang dari niatnya memang kalau Ya. memang mau memberantakan apa-apa. Jadi saya akan sampaikan bahwa saya alhamdulillah niat tulus, niat hadir Desa Batulaya untuk membangun Desa Batulaya. Amin. Konsep pemerintahan yang akan saya bangun adalah konsep pemerintahan partisipatif, Ya. di mana setiap proses pemerintahan itu melibatkan masyarakat. Ya. Transparansi Ya. harus diutamakan agar tidak ada kecemburuan dari luar, Betul. tidak ada kecurigaan juga dari luar. Betul. Kalau misalnya kita sudah menjalankan apa yang menjadi usulan masyarakat, terus kita menyelesaikan permasalahan mendasar masyarakat, terus kita transparansi, terutamanya pengelolaan dana desa saat ini, saya rasa ke depan desa kita akan maju. Siap. Nah, jangan saya dari dulu sudah katakan tidak pada korupsi karena saya sudah anti maladministrasi. Iya, saya kenalnya beliau ini di lembaga yang memang anti Maladministrasi, korupsi ya. korupsi ya. Itu ya. Jadi ya kami semua menolak ya Ya. korupsi, dan insya Allah korupsi itu bisa hilang hangus Ya. di bumi pertiwi. Ya. Ya. Jadi korupsi no, bangun yes. Ya. Bagaimana ulang? Korupsi no, Korupsi no, bangun membangun yes. Yes, oke. Untuk Batulaya membangun. Batulaya membangun. Saya ingin Batulaya Ya. desa menjadi desa maju. Oke, tidak ada lagi Kak yang perlu disampaikan. Terima kasih. Saya kira itu dulu yang saya Oke, sampaikan. terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming kita hari ini. Kita sudah sejam lebih live streaming, tidak terasa ya. Waktu sangat cepat berlalu, padahal banyak sekali ini harusnya permasalahan desa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Namun ini dulu yang perlu kita sampaikan. Ke depan kita akan lihat seperti apa hasil kerja beliau ketika terpilih, insya Allah amin, besok pada pukul 8 Pesta Demokrasi Pilkades. Oke, saya Irsan Sulaiman dan juga tim kerabat izin undur diri, dan beliau Muhammad Sukriyadi Asis. ya, kami ucapkan terima kasih karena sudah datang dan bersedia ikut live bersama kami hari ini. Akhir kata dari saya, semoga ini bisa jadi motivasi juga buat masyarakat. Untuk masyarakat, memilihlah dengan hati nurani. Lihat potensi pimpinan Anda, berikan dia kesempatan untuk membangun desa itu. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.